Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala, ketiga, ini rukun yang ketiga dalam berwudu, membasuh kedua tangan. Perhatikan, membasuh bukan mengusap. Maknanya airnya mesti ada yang bisa mengalir, jamaah. Jadi banyak dia, tak boleh sekedar usap begini. Bukan mesti dialirkan, tidak. Andai kata ditampung di tangan begini, ini pun jadi. Tapi yang penting airnya banyak. Kedua tangan serta kedua siku. Serta kedua siku, maknanya siku masuk. Jadi bila kita berwudu, serta kedua siku. Yang kita tunjuk nih, ini tulang siku, ini elastis, bisa bergerak-gerak. Sebab tu maka wajiblah dia dalam berwudu itu dilebihkan basuhan. Sebab apa? Sebab ini tulang siku. Kulit yang di luar itu bergerak-gerak, persis seperti tulang dagu. Maka lebihkan air dalam membasuh tangan ini, wajib, jamaah. Karena takkan bisa pas itu, sebab tak ada garis. Kalau ada garis tak ada masalah, ini tak ada garis, wajib lebih. Maka jangan main-main dalam berwudu. Seterusnya, yang jadi kadang persoalan orang, dari mana membasuh ini? Jari ke siku atau siku ke jari? Ayat Al-Quran itu disebut bismillahirrahmanirrahim, wa aydiyakum ilal marafiqi, wa aydiyakum ilal marafiqi, dua tangan kalian sampai siku. Sepotong ayat Al-Quran ini menimbulkan khilaf di kalangan para ulama. Apakah maksudnya sampai ke siku ini menjelaskan arah atau batas? Jangan bertengkar, kita mau ngaji betul. Apakah itu menjelaskan arah atau batas? Kalau dia menjelaskan arah, maka tidak sah membasuh tangan kecuali dari jari ke siku, kalau dia menjelaskan arah. Tapi kalau menjelaskan batas, bahwa batas tangan itu sampai siku, maka membasuhnya dari jari ke siku, siku ke jari, tidak ada masalah. Kita ngaji nih jamaah, jangan bertekak-tekak. Jadi apa sekarang yang dimaksud oleh ayat wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan mereka, kedua tangan kalian sampai siku? Apakah maksudnya arah atau batas? Sebahagian ulama menyebut arah, sebahagian ulama menyebut batas. Ayolah, lapang dada kita jamaah. Itu tak bisa ditutup, itu khilafiyah itu. Maka bagi yang berpaham sebagai arah, dia katakan wajib membasuh itu dari jari ke siku, bukan dari siku ke jari. Tetapi bagi yang berfaham batas, maka dari jari ke siku bagus, dari siku ke jari bagus. Menurut pendapat kedua, yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus tetap saja dari jari ke siku, kalau dia mengikut pendapat itu adalah batas. Saya pelan-pelan saya sampaikan jamaah, supaya kita ini keluarlah dari tempurung kita ini. Jangan berkelahi saja persoalan fikih ini jamaah. Keluar dari tempurung ini, malu kita. Ada ratusan ribu perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan sekolega beliau Imam Abu Hanifah.
Ada puluhan ribu perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dengan guru beliau Imam Malik, tapi tidak mengubah kehangatan persaudaraan sesama orang Islam. Ini baru hanya persoalan kunut tak kunut, tarawih 11.23 sudah tidak berteguran. Kuterangkan pelan-pelan jamaah. Dan jadi yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Apa yang dibasuh? Kulitnya, bulunya. Termasuk yang harus diwaspadi yang di bawah kuku. Ini diwaspadai jamaah ya. Wajib pula menghilangkan, wajib menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit itu. Pegang ini saja pegang. Wajib menghilangkan segala apa saja yang menegahkan air sampai ke kulit. Itu dipegang. Contoh-contoh itu kadang bisa ya, bisa tidak. Contoh seperti kapur. Apakah kapur menghalangi air sampai ke kulit atau tidak? Tuan Syekh kata ya, boleh jadi ada jenis kapur yang tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tahu-tahu dia berpegang pada kitab, ini kapur, pokoknya kalau kapur nggak sampai. Kita tak salahkan teks kitab, tetapi boleh jadi ada banyak jenis kapur. Satu. Yang kedua, tebal tipis. Boleh jadi kalau kapurnya tipis, air sampai. Maka yang perlu dipegang adalah wajib hilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit itu. Itu pegang. Maka mau hati-hati ya jamaah. Atau getah atau barang sebagainya lah. Apa-apa yang menghalangi itu, itu diperhatikan jamaah ya. Jangan sempat nanti puluhan tahun kita sembahyang, pulang nanti ke akhirat dibuka Allah film sembahyang kita, rupanya tak ada yang sah, atau ada yang sah tapi sedikit, atau ada yang sah tapi banyak, yang sedikitnya tak sah, kan hajab juga tuh jamaah. Maka bagus-bagus. Tengok, oh ini tak bisa ini mesti bersihkan dulu nih. Kalau tak sampai bersihkan. Apa hal? Sebentar tuan, ini dulu. Betul. Minyak takkan sampai air ke kulit, sedangkan dia pekerja. Dia pekerja. Kalau harus dihilangkannya semua, rasa-rasa bilang mustahil tidak juga, tetapi sulit sekali jamaah. Karena bagaimana bersihnya pun masih tetap ada tinggal. Maka untuk dia berlaku kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan membawa pada kemudahan. Yang terpenting dia sudah berusaha menghilangkannya. Sisa sedikit, ma'fu anhu, dimaafkan. Ingat poin kedua, prinsip agama adalah mudah. Maka kalau kita merasa sulit melaksanakan amal agama, patut dipertanyakan mengapa sulit. Rujuk Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Tidak ada Allah jadikan dalam agama ini min haraj. Haraj itu sulit. Kalau kita pakai bahasa kita hari-hari, bahasa saya anak-anak dululah, tidak ada Allah jadikan dalam agama ini sekutil mukmin pun sulit. Kalau pakai bahasa awak anak-anak, tak ada sulit. Kalau kita merasa ada kesulitan melaksanakan amal agama ini, ada yang harus kita pertanyakan. Jadi jawaban tadi itu bagi karyawan peternakan. Itu kan dia mungkin kena kotoran-kotoran hewan itu, dia sudah bersihkan, tinggal juga macam mana? Itu dimaafkan. Yang penting ada usaha, dia serius, bukan sambilan. Okey? Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sila tuan. Ini Ustaz, kita kan di Jarum Ustaz. Di Jarum. Di dekat apa ini antara pergelangan siku ini. Lalu ditempel dengan tasawuf. Iya. Pertanyaannya balik tadi, sampai tidak dia?
Ya sampai Ustaz, dia di tengah inilah. Bukan, air itu nembus tidak? Itu wajib tahu. Tidak tembus misal kata, wajib buka. Wajib buka. Tunggu dulu pelan-pelan. Adakah jarum itu infus atau bekas tusukan? Bekas tusukan. Sependek yang saya tahu, kalau bekas tusukan tak lama dia bisa buka. Entahlah kalau ada yang lama, saya tak tahu. Sependek yang saya tahu, kalau bekas tusukan tak sampai setengah jam. Iya, buka. Kan kata dia dokter lagi selanjutnya. Buka, nanti dah basuh, tak ada masalah. Efeknya saya tak sembahyang berjamaah di awal. Memang tak ada masalah. Sebab kau termasuk orang istimewa. Di mana letak orang istimewanya? Kau diperlakukan Allah sekarang sedang melakukan pengobatan segala macam, tak macam orang umum. Maka kepada dia ada perlakuan istimewa pula. Tak usahlah dulu salat sembahyang berjamaah di awal, tak ada masalah. Nanti tunggulah dia libaran di masjid, buka, barulah berwudu. Hati-hati jamaah, jangan nanti kita semangat mengambil fadilat sembahyang berjamaah di awal waktu, akibatnya ini sayang nanti ini. Ini nanti bisa panjang ceritanya. Makanya bila tunggukan dalam masa 10-15 menit baru buka. Bersihkan dia, karena ada juga lem-lemnya sikit tu, basuh, tak ada masalah. Itu sama. Lain? Misalnya kita wudu. Setelah berwudu, kita ulangnya dari sini atau dari awal? Nomor satu, pastikan dulu cat itu masuk tidak air ke dalamnya. Sebab teknologi sekarang kalau memang tak masuk tak ada masalah, ulang dari situ aja. Bersihkan itu dari situ saja, tak perlu muka. Ini saja, ini aja pun jadi, karena ini aja yang tak terbasuh. Teruslah. Sebab mulai dari sini tak sahnya itu, maka kepala pun tak sah, kaki pun tak sah. Jadi yang ini aja katalah dibersihkan dulu, siram sikit yang ini aja, baru kepala, baru kalau mau tambah sunat telinga, kalau tidak tak ada masalah, baru kaki. Dari tangan yang kita kena tadi, ya, tangan kanan tak perlu lagi, tangan kiri pun sebatas yang ada kena cat tadi itu saja, bersihkan dia, siram. Ya, nanti kalau ditanya orang mengapa dari sini tidak dari awal, oleh karena dalam berwudu tidak wajib muwalat. Mim waw alif lam alif tabulat. Mim waw alif lam alif tabulat. Muwalat artinya berkesinambungan. Ya betul. Jadi tak wajib. Yang wajib dia tartib, taratayaba. Tartib itu yang wajib. Angka 2 setelah angka 1, angka 3 setelah angka 2, angka 4 setelah angka 3. Tetapi apakah setelah angka 1 langsung angka 2 kita kerjakan? Boleh tidak. Kemana-mana dulu boleh, baru nanti angka 2. Itu namanya muwalat. Jadi dalam berwudu tak wajib muwalat. Okey, lain. Masalah tato. Ini jamaah, tato ini ada 2. Tato tertua di dunia ini asalnya dari Indonesia, Mentawai, Sumatera Barat. Tato ada 2. Satu temporary tattoo, kedua permanent tattoo. Temporary tattoo artinya tato yang sementara, bisa dihilang lah, dan itu di permukaan kulit. Pertanyaannya nanti tanya ahli tato, apakah tinta yang digunakan itu seperti obat merah? Ahli tato tanya. Mengapa saya minta kita ahli tato tanya? Supaya setiap jawaban pengetahuan kita ada yang bertanggung jawab. Tanya ahli tato bahwa tinta yang di permukaan itu sifatnya seperti cat atau sifatnya seperti obat merah.
Bila sifatnya seperti obat merah, masuk, tak ada masalah. Itu temporary tattoo. Sekarang permanent tattoo, tattoo yang permanen dimasukkan ke dalam, itu tidak ada masalah sama sekali, sebab tintanya masuk. Dah, itu jemaah. Yang jadi masalah bukan itu. Apa hukum membuat tattoo? Masalah berikut itu kan masalah juga tadi. Apa hukum buat tattoo? Menyakiti tubuh haram. Menyakiti tubuh haram, maka membuat tattoo haram. Jamaah, membuat tattoo haram. Bagaimana tattoo yang tidak menyakiti, yaitu yang temporary tadi? Bagaimana itu hukum membuat temporary tattoo itu yang tidak menyakiti sama sekali? Lukis-lukis saja. Ini nanti balik hukum melukis. Apa hukum melukis? Jika melukis itu sepenuh makhluk yang memungkinkan dia hidup, haram. Ada. Misal saya dilukis sampai sedada ini, mungkin nggak hidup? Sedada? Tak mungkin. Tapi bila dihilangkan paha dua-dua, mungkin hidup? Mungkin. Tanpa paha mungkin orang hidup. Maka membuat gambar itu menjadi haram, jamaah. Tetapi ini pun khilaf. Menggambar sepenuh makhluk itu khilaf, jamaah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Hadisnya jelas Rasulullah larang. Lantas kata yang mengatakan tidak haram, itu haramnya jika begini, itu tidak haram jika begini. Begininya macam mana? Terjadi kultus, penghormatan berlebihan terhadap gambar itu. Itu haram. Makanya yang membuat temporary tattoo, kalau dia lukis gambar tumbuhan, alam, tak ada masalah. Tapi gambar makhluk hidup memang ada yang mengharamkan dari sisi bentuk gambar, jamaah. Dari atas sebagian lain mengatakan tidak. Bahkan mereka buat ukir-ukiran, itu kan 3 dimensi itu, ukir-ukiran. Ditanya kepada seorang ulama, tak ada masalah, kata mereka. Jadi ini khilaf. Saya kalau ranah khilaf mesti saya bilang khilaf. Lain. Masih? Nah, Ustaz, kalau lukisan itu timbul gitu Ustaz, suar artinya bisa lukisan itu macam patung begitu Ustaz. Itu tadi, itu persoalan lukisan. Persoalan lukisan. Saya tak tutup. Saya tak menutup, jamaah. Persoalan lukisan itu dia. Ada yang kalau lukisan selain makhluk hidup, tak ada masalah. Lukisan makhluk hidup, seperti yang memungkinkan dia hidup. Kalau saya setengah ini dilukiskan tak mungkin hidup, tak ada masalah. Kalau hilang paha masih mungkin hidup. Itu apa hukumnya? Khilaf. Ada mengata haram, ada mengata tidak. Ada mengata haram, mengata tidak. Nah, kalau jamaah datang ke rumah saya, tak ada apa-apa di rumah. Mengapa saya mengambil sikap berhati-hati? Sebab nanti kalau ada apa-apa di rumah, mana tahu ada tamu, dia tak mau tanya, lantas dia tiru dan dia tidak mengerti, nanti bisa merembet kemana-mana. Sampai bahkan nanti patung pun ada di rumah. Itu berbahaya. Berbahaya, jemaah. Makanya itu khilaf. Jadi amannya, bagusnya tak usah ada lah. Kalaupun mau ada lukisan di rumah, ya lukisan pemandangan, lukisan tumbuhan gitu. Itu amannya. Tapi kalaupun ada, memang ada ulama yang membolehkan. Itu jemaah. Masih? Sudah? Sila. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal sesuatu tengok semula. Semula memang saya sudah berwuduk betul-betul, tak ada bau. Tak ada bau, apapun tak ada bau. Tapi kok rasa belakangan ada bau, terus saya sembahyang. Usah terpengaruh bisian syaitan. Yang saya baca-bacakan ini kaidah jemaah, kaidah di dalam kita belajar ilmu fikih. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal-asalnya tadi kan tak ada bau.
Sedangkan saya sedang sembahyang. Takkan sedang sembahyang saya menyia-nyiakan. Kira-kira begitu. Maka ikut hukum tadi itu. Hukum tadi betul-betul dah saya tak ada. Udah terus sembahyang. Jangan risau jemaah. Masih? Baik, kita teruskan. Keempat, menyapu sedikit kulit kepala atau rambut yang pada had, pada batas kepala. Maaf kata kita gundul, botak, dah sikit aja, sikit dah jadi. Atau rambut pada batas kepala sampai sini. Ini masih batas kepala. Kalau sudah ke bahu itu udah bukan ke batas kepala lagi. Rambut yang sampai sini diusapnya sikit, usap atau sapu, asah. Tapi rambut dia sampai di sini, belikat nih. Ini diusapnya tak sah, karena itu sudah luar batas kepala. Jemaah, khilafiyah terkait usap kepala ni panjang. Ada yang kata 3/4 wajib dibasuh, ada yang kata semua, ada yang kata sikit. Sebahagian mengatakan sikit. Itulah yang kita kaji. Asal dah jadi usap dia. Ini mau hati-hati ya. Kelima, membasuh kedua kaki, yaitu seperti hukum pada membasuh kedua tangan sampai batas mata kaki. Anggap ini mata kaki, anggap ini mata kaki, tak akan bisa pas ini. Dia wajib lebih. Jamaah, inilah yang wajib dibasuh. Mau lebih sikit, naikkan kira-kira 1/4. Jangan sampai setengah, apalagi sepenuh. Sama dengan tangan tadi, wajib lebih sikit, mau dapat pahala sikit, naikkan setengah. Jangan sampai belikat sini. Jamaah, ini pun kaki sama. Ini katalah ini mata tangan saya, ini ibarat kata mata kaki lah jamaah. Anggaplah ini kaki, lebihkan sikit. Wajib. Jamaah, mau saya dapat pahala lebih sikit, naikkan 1/4. Tak dianjurkan setengah, apalagi 3/4. Serius dalam berwuduk jamaah, serius dalam berwuduk. Bila tak serius dalam berwuduk, kita khawatir wuduk kita tidak sah. Seserius apapun sembahyang takkan diterima bila wuduknya tidak sah. Ayolah, seriuslah dalam berwuduk. Keenam, tertib seperti yang tersebut itu. Ini tertib tadi nih. 2 setelah 1, 3 setelah 2, 4 setelah 3, itu namanya tertib. Itu wajib tertib. Meskipun dalam fikih mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib tertib. Mana yang dulu pun boleh, tangan dulu baru kemudian muka, habis tu kaki baru kemudian kepala. Salah dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ini perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran, perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Tetapi mayoritas ulama mengatakan wajib tertib. Jadi tangan setelah muka, kepala setelah tangan, kaki setelah kepala. Jamaah, inilah yang wajib. Jangan aneh-aneh nih. Niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib. Selesai. Inilah rukun berwudu. Adapun masuk air kumur-kumur, telinga, ini hukumnya sunat. Jangan bertengkar persoalan-persoalan sunat. Malu jamaah yang sudah diselesaikan ulama ribuan tahun yang lalu. Mengapa kita ulang-ulang lagi? Okey, baik. Sila kalau ada lagi hal. Jamaah, ayo. Kaki itu Ustaz. Kaki itu dari depan atau dari atas itu Ustaz? Betul. Persis jawaban sama dengan tangan. Jawabannya persis sama dengan tangan. Makanya nanti kalau dia berfaham tidak sah kecuali dari jari ke siku, kecuali dari jari ke tumit baru sah, jangan dibantah. Memang ada faham itu di dalam fikih. Walau kita tak ikut faham itu, jangan dibantah. Yang sifatnya khilafiyah, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Itu semua ada jamaah.
Itu dia tuan. Jadi kaki jawabannya persis sama dengan tangan. Gitu. Masih? Ya. Kalau berwudu di air tidak mengalir, sah kalau air yang tidak mengalir itu tergenang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i 2 kulah. Kan nanti masuk tuh airnya ke dalam. Habis berwudu masuk lagi. Ya. Jadi kalau air itu lebih kurang 216 liter. Lebih kurang. Aku kunci cakapku jamaah, lebih kurang 216 liter. Tapi ada ulama kita menghitung 176 seingatku liter. Jadi kalau kita ikut yang 176 liter, andai kata itu sudah 176 liter, sudah 2 kulah, maka masuk pun tak ada masalah. Itu jamaah. Ya, tapi alhamdulillah macam kita kan air mengalir. Masjid kita kan air mengalir. Mengalir kan ya? Mengalir pakai kran. Tapi begitulah. Jadi di air yang tergenang tak ada masalah kalau jumlahnya 2 kulah. 2 kulah ini berapa liter? Ambil yang hati-hati. Lebih kurang 216 liter, lebih kurang. Sifat apa Ustaz? Apa nambah gitu Ustaz? Kalau bak 60 kali 60 kali 60 senti, itulah 2 liter. Panjang, lebar dan tinggi. Saya tak tahu. Kalau saya bilang bang ukuran drum nanti, langsung orang ikut cakap awak drum katanya. Jadi rame nanti. Maklumlah apa yang dicakap ustaz begitu yang dibilangkan. Maka awak kata tadi 60 60 60. Berapa? Itulah lebih kurang. Awas kalimat lebih kurang. Mengapa kalimatnya lebih kurang? Karena Rasulullah tidak pernah sebut liter. Kulah. Ketika kulah itu mau dikonversi ke sistem kita, itu berapa? Sama dengan kalau zakat fitrah berapa kilo? Tak ada 2,5 rupanya. Tuan, tengok. Tak ada rupanya 3 kilo. Ada. Yang mana betul? Semua betul. Orang Rasulullah tak pernah sebut kilo. Maka ketika para ulama melihat kalau dipakai kilo, berapa kilo? Hitung-hitungan mereka. Maka hasil kesepakatan ada kata 2,5, 2,7, nanti 2,8, ada 3,8 dan seterusnya. Maksud saya menceritakan ini, jangan berkelahi. Mana kilo yang benar? Semua benar. Karena Rasulullah sebut sak, pakai sak. Rasulullah pakai sak jamaah. Ketika dipindah itulah dia. Ini pun sama. Jadi lebih kurang 216, lebih kurang lah. Tong yang 220 udah masuk. Saya bilang nanti ya, ukuran drum. Lantas terpaham sama dia. Berarti drum di rumahku ini masuk. Baru rumah dia 100 liter. Akan kacau saya nanti kalau saya bilang drum. Iya. Jadi dia kalau bak tuan 666. 60 kali 60. Lebar tinggi, panjang lebar tinggi 60 60. Itu sudah 2 liter. Sudah 2 kulah. Lebih kurang. Sama. Ya, hati-hati nih jemaah. Awak kena ini ngaji kita hukum. Jadi hukum ni dia enggak bisa bahasanya ngambang, enggak bisa. Dia mesti begitu. Kan? Baik. Masih lagi? Ngerti tuan tadi ya? Insyaallah mudah-mudahan. Sila. Macam mana? Air tergenang? Kita tidak dituntut untuk mencari tahu dia suci atau tidak, kecuali ada tanda-tanda menunjukkan dia suci. Maka kembali kepada kaedah tadi, al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal sesuatu adalah yang ia semula.
Semulanya air di muka bumi ini suci atau tidak? Suci, udah balik ke situ. Jadi kita datang ke tempat tadi, ini ada air. Aduh, ini suci apa enggak ya? Takkan awak panggil dinas kesehatan dulu untuk mengukur air, memeriksa air tadi. Tak perlu, top wudu aja udah titik. Jangan-jangan, enggak jadi. Enggak ada begitu. Yang penting selama air itu alami. Bau, ya kalau dia alami. Contoh, kita pergi ke pemandian air panas belerang. Bau tak? Sejak kapan air belerang wangi? Bau, boleh, tak ada masalah. Pakai untuk berwudu, pakai mandi hadas besar. Sebab apa? Dia air alami. Katanya air ini enggak boleh ada warna, bau, rasa. Kita main ke pantai, air laut boleh enggak berwudu? Boleh. Asin? Itu mana itu? Itu dia. Jadi enggak usah cari-cari. Asal nampak air, dah nampak suci, wudu, selesai. Ya kalau macam mana? Kalau enggak ada, itu kerja syaitan. Boleh? Masih lagi? Di masjid kita ini kan ada kolam Ustaz. Kolamnya agak lebar lah. Tapi ikannya banyak. Bisa juga Ustaz. Ya. Asal air itu suci lagi menyucikan, kemudian ada tumbuhan lumut tak ada masalah. Karena itu memang bahagian daripada air. Ada ikan tak ada masalah. Tapi tai ikan khilaf, tai ikan itu suci atau najis. Imam Nawawi katakan tai ikan itu najis. Imam Ibn Hajar Al-Haytami katakan tai ikan itu suci. Tapi semua tai najis. Tai kuping, kata wah. Tai hidung. Kalau cara kita di sini tai minyak. Jadi tai ikan itu suci atau najis? Khilaf. Imam Nawawi katakan tai ikan itu najis. Imam Ibn Hajar Al-Haytami katakan tai ikan itu suci. Maknanya kalau kita ikut penjelasan Ibn Hajar, enggak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Tinggal lagi mungkin dari segi kesehatan pula lah, atau dari segi rasa jijik awak sini. Itu pribadi. Kita tak masuk itu. Gitu. Okey? Masih? Tadi ada saya dengar? Sila. Batal tidak ada juga. Batal. Terangkat? Maksudnya? Di pertama. Maksud maunya selesai niat dulu lah. Dan sebetulnya tidak mesti tangan begini. Tidak mesti. Kita letak muka kita, air hujan turun. Tak ada masalah. Gini ya. Kasih ya. Sinilah. Ini keran. Ini keran nih. Muka kita letak sini. Di bawah keran nih. Sekali berniat, tak ada masalah. Dengan syarat selesailah niat, air tu pun masih di muka jatuh begini. Niatnya yang pendek saja. Nawaitul wudu'ah. Fardhon tak wajib. Menyebut kata fardhon tak wajib. Nawaitul wudu'ah. Top je kena. Nawaitul wudu'ah. Okey. Dia belum selesai wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Tak sah. Boleh faham ni? Nawaitul wudu'ah. Masih di sini air tu tercurah. Gitu ya? Nawaitul wudu'ah. Tak sah. Karena belum selesai lagi niat itu ketika air kena ke muka. Jadi sebetulnya tak mesti tangan juga. Cuma ketika memanglah kita pakai tangan meletakkan ke muka, maka dialah mesti selesai sampai wudu'ah. Sebab inilah air ni di tangan saya. Nawaitul wudu'ah. Mana ni? Ada ni. Jadi sejatinya bukan perkara tangan, tapi perkara kesertaan niat. Itulah dia intinya, sekaligus niat dengan perbuatan. Jadi bukan persoalan tangan.
Itu kitab-kitab mazhab Syafi'i terangkan gitu. Bahkan kalau letak muka begini hujan jatuh, ada masalah. Bahkan nanti ketika kita cebur ke kolam, terjun begini mandi, macam awak dulu mandi-mandi Paluh Belawan sana, tuh begitu masuk dia langsung niat sah, ada masalah. Jadi hati-hati jamaah, bukan persoalan tangannya, tapi persoalan serentak niat dengan perbuatan. Jangan kita berkelahi nanti. Oh, tangan mesti gini, tangan mesti gini. Bukan perkara tangan. Sama dengan ketika orang zakat fitrah. Sama dengan ketika orang zakat fitrah. Cukup benda tu kasih kepada penerima. Cukup kasih. Tak perlu ada ucapan aku berikan zakat fitrahku ini kepadamu, macam nak nikah pula awak. Tak perlu. Bukan tak penting, perhatikan kalimatku. Tak perlu. Tahu-tahu kita nanti bersoal jawab macam mana bentuk ucapan, perlukah pakai apa ni, akad tangan begini. Tak perlu dalam zakat fitrah. Cukup kasih sama si fulan, selesai. Kasih sama si fulanah, selesai. Bis. Ini pun sama. Jadi bukan perkara tangannya, tapi perkara besertaan niat dengan perbuatan. Begitupun jamaah, karena tadi saya contohkan begini, jangan pula isya nanti kita buat. Awak hidupkan keran tu begini muka awak, janganlah pula kan. Itu sekedar untuk mencontohkan yang paling rendah sekali jemaah. Tentu yang paling tinggi, tampunglah dia, letakkan ke muka dan seterusnya. Makruh. Waktu awal, iya, nggak ada masalah sebetulnya. Tak ada masalah karena dia sama dengan percik hujan tadi, tapi makruh dalam berwuduk memercikkan air ke muka. Mungkin marah dia ya, entah sama siapa, tak tahu lawak kan. Itu makruh. Makruh. Maka tadi saya kata di awal, elok-eloklah berwuduk, elok-eloklah buat bagus gitu jemaah. Gitu. Okey. Bagaimana cara kalau orang berwuduk, dia posisi dalam air? Waktu mencuci kaki bagaimana? Goyang aja dah. Apa heboh-heboh? Goyang dumang. Itulah tadi perbuatan. Goyangkan sedikit kaki itu. Dah. Ya namanya dia bergerak, dia jalan kan. Dia kan nanti dia keluar daripada kolam air tadi. Itu udah cukup. Jadi Ustaz, bersamaan kasdul fi'li say'un muqtarinan bi fi'lihi. Bersamaan penyegajaan mengangkat lalu begitu. Bersamaan. Tapi bukan mesti tangan. Bukan mesti tangan. Tok, saya tuangkan gini. Bayangkanlah ini keluar nih. Begitu air kena kemari, begitulah saya terpasang niat. Sah. Masalah. Bukan mesti tangan tua gini. Sah. Tapi tak laku contohkan pula, basahlah aku nanti. Hujan nih. Aduh, aku belum pula beruduk nih. Gini kan muka. Itu dulu. Tak boleh gini saya. Jadi ada nampak kerja tu sikit. Kerja tu sikit nampak. Usah gini pun usah. Sikit aja. Jadi menyapu muka. Bukanlah menyapu, membasuh. Bukan menyapu, membasuh. Apa yang dimaksud basuh? Air tu mengalir. Nanti kalau kita fahamkan nanti mestilah tangan, dia mesti begini, panjang kali resikonya itu. Jadi yang penting membasuh. Apa membasuh? Nampak usaha dia mengenakan air itu ke muka. Dan membasuh itu bedanya dari mengusap adalah ada air yang mengalir. Jadi bukan mesti pakai tangan. Jadi gini ini muka dah jadi dah.
Tengok orang tadi. Kalau orang tadi pekerja yang terkait dengan ikan sehingga sulit membersihkan semua, dimaafkan. Tengok orang tadi. Ternyata orang tadi bukan pekerja yang terkait dengan ikan, orang biasa saja. Tah kenapa kena? Tengok besarnya. Kalau kira-kira kecil aja dia, macam sisik ikan apa lah, yang kecil kali dia, itu dimaafkan. Tapi kalau dia udah macam setengah uang ketip orang yang muda-muda tak ngerti. Pokok ini bulat nih. Sebulat ini udah tak bisa. Ini dah dihitung besar. Ini dah dihitung besar. Dihitung besar. Setengah ni masih dihitung besar. Seperlapan ni lah, itu masih dihitung kecil, dimaafkan. Kenapa tak mata? Tak sah berwuduk. Ini lain kesnya dengan itu. Karena itu tadi masyaqqah, sulit. Kalau ini apa pula sulitnya? Memang tak mata awak ada. Itulah. Habis wuduk ada, tak sah berwuduk. Tak sah. Boleh faham ni? Lain kes dari tadi tu. Lain sikit. Dah masuk Isya. Ini ada kan, sedang sur-sur ngaji, masuk Isya. Ini kalau macam sinetron pas mamaknya mau jumpa sama anaknya, enggak jadilah jumpa, habislah dah ngaji ni dah. Kita semula akan datang. Saya tetap ingatkan kita, berlapang dadalah atas khilafiyah, tetapi ada yang kita amalkan. Minta izin saya, mohon maaf segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.